Kesejahteraan para pegawai negeri di Indonesia itu penting sekali, bukan cuma buat mereka yang bekerja, tapi juga buat seluruh masyarakat. Pegawai negeri itu tulang punggung pemerintahan kita. Mereka memastikan pelayanan penting sampai ke seluruh pelosok Indonesia, dari kota ramai sampai desa terpencil. Dedikasi dan kerja keras mereka membuat roda pemerintahan berjalan lancar setiap hari. Kualitas pelayanan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan, atau dukungan masyarakat, langsung bergantung pada kesejahteraan dan semangat para pekerja ini. Kalau pegawai negeri merasa dihargai dan aman, mereka jadi lebih semangat dan efisien dalam melayani masyarakat. Mendekati tahun 2025, kemungkinan kenaikan gaji untuk pegawai negeri menjadi topik utama pembicaraan, ramai dibahas di kantor, rumah, dan media di seluruh negeri. Kenaikan gaji yang dinanti-nanti ini bukan cuma soal angka, ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian bertahun-tahun dan respons terhadap perubahan ekonomi. Dampak penyesuaian gaji ini jauh lebih luas dari sekadar tempat kerja, mempengaruhi jutaan rumah tangga dan ekonomi secara keseluruhan. Bagi banyak keluarga, kenaikan gaji bisa berarti peningkatan taraf hidup, akses pendidikan yang lebih baik, dan keamanan finansial yang lebih besar di masa yang tidak pasti. Istilah ASN atau aparatur sipil negara mencakup banyak kelompok. Guru yang menginspirasi generasi penerus, tenaga kesehatan yang merawat orang sakit, polisi yang menjaga ketertiban, dan banyak lagi yang melayani dalam berbagai kapasitas. Ini juga termasuk petugas pertanian yang membantu petani, personel TNI dan Polri yang menjaga negara, dan pejabat negara penting yang membuat keputusan krusial. Setiap peran itu penting, dan bersama-sama mereka membentuk fondasi sektor publik Indonesia. Setiap perubahan dalam gaji mereka punya dampak besar di seluruh Nusantara, mempengaruhi bukan cuma kehidupan pegawai negeri, tapi juga masyarakat yang mereka layani, dari pusat Jakarta sampai pulau-pulau terluar. Dengan inflasi dan ketidakpastian ekonomi yang meningkat, kenaikan gaji adalah harapan bagi pegawai negeri yang mencari keringanan dari biaya hidup yang terus naik, dan juga simbol komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan mereka. Tapi, ini juga tantangan besar, karena pemerintah harus hati-hati menimbang kebutuhan pegawainya dengan kondisi anggaran negara. Para pembuat kebijakan sekarang harus mencari keseimbangan yang pas, memastikan pegawai negeri mendapatkan gaji yang layak sambil tetap menjaga tanggung jawab fiskal. Keputusan ini butuh perencanaan yang matang, komunikasi yang transparan, dan pemahaman yang jelas tentang prioritas ekonomi negara. Sekarang, seluruh negeri menanti pengumuman pasti, apakah pemerintah akan melanjutkan kenaikan gaji, dan jika iya, berapa besarannya. Bagi jutaan pegawai negeri dan keluarga mereka, jawaban ini bisa membentuk masa depan mereka. Dan bagi Indonesia secara keseluruhan, ini adalah momen penting dalam perjalanan pelayanan publik dan kemajuan bangsa. Dasar untuk kenaikan gaji tahun 2025 itu ada di Peraturan Presiden Nomor 79, yang isinya rencana kerja pemerintah untuk tahun itu. Dengan memasukkan penyesuaian gaji di peraturan ini, pemerintah menunjukkan niat serius, tapi dokumennya belum bilang berapa persen atau kapan akan dilaksanakan. Meskipun ini langkah yang bagus, pelaksanaannya nanti tergantung peraturan lebih lanjut dan alokasi anggaran. Kekuatan sesungguhnya untuk menaikkan gaji ada di tangan Kementerian Keuangan, sebuah lembaga penting dalam pemerintahan negara kita. Kementerian ini bertanggung jawab mengelola keuangan negara, menjaga ekonomi tetap stabil, dan mendorong pertumbuhan. Dipimpin oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Kementerian Keuangan punya peran penting dalam membentuk kebijakan ekonomi yang memengaruhi setiap warga negara. Menteri Purbaya, dengan pengalamannya yang luas dan pemahamannya yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi, memimpin lembaga penting ini. Menteri Purbaya harus menimbang kebutuhan para pegawai negeri dengan kemampuan keuangan negara. Ia menganalisis pendapatan, pengeluaran, dan dampaknya pada ekonomi. Ini melibatkan peninjauan dokumen keuangan yang teliti, konsultasi dengan analis keuangan, dan rapat anggaran yang strategis. Setiap keputusan yang ia buat didukung oleh analisis menyeluruh dan pertimbangan yang cermat. Kenaikan gaji sekecil apapun berarti triliunan rupiah pengeluaran baru. Dampak dari keputusan seperti itu sangat besar, tidak hanya memengaruhi anggaran negara, tetapi juga kesehatan ekonomi negara secara keseluruhan. Menteri harus mempertimbangkan efek jangka panjang dari peningkatan pengeluaran terhadap inflasi,
utang publik, dan pertumbuhan ekonomi. Keputusan ini membutuhkan pemodelan ekonomi yang cermat dan pandangan menyeluruh tentang prioritas nasional. Para ekonom dan ahli keuangan bekerja keras membuat model yang memprediksi hasil dari berbagai skenario keuangan. Model-model ini membantu menteri membuat keputusan yang tepat yang sejalan dengan tujuan ekonomi negara yang lebih luas. Tanpa persetujuan menteri dan keputusan anggaran yang spesifik, rencana itu tetap hanya sebuah rencana. Proses persetujuan resmi melibatkan banyak lapisan pemeriksaan dan validasi, memastikan bahwa setiap aspek anggaran sejalan dengan prioritas nasional dan persyaratan hukum. Semua mata tertuju pada Purbaya, yang keputusannya akan membentuk kondisi keuangan bagi jutaan orang. Media mengikuti pengumumannya dengan cermat, dan publik menantikan keputusannya. Perannya tidak hanya administratif tetapi juga sangat publik, karena pilihannya secara langsung memengaruhi kehidupan warga negara. Pilihannya akan menjadi tanda prioritas keuangan pemerintah untuk tahun 2025. Keputusan yang dibuat oleh Menteri Purbaya akan menentukan arah ekonomi negara, memengaruhi segala sesuatu mulai dari gaji sektor publik hingga proyek pembangunan nasional. Kepemimpinannya sangat penting dalam menavigasi lanskap keuangan nasional yang kompleks. Badan Kepegawaian Negara atau BKN adalah pendukung utama kenaikan gaji ini. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah, secara terbuka mendukung rencana ini karena pentingnya menjaga semangat kerja dan daya saing para pegawai. Penelitian BKN mempertimbangkan inflasi, biaya hidup, dan perbandingan dengan sektor swasta. Tapi, peran BKN itu hanya memberi saran, keputusan akhir, dan anggaran tetap ada di Kementerian Keuangan. BKN bisa menyiapkan sistem administrasinya, tapi harus menunggu persetujuan anggaran. Dukungan Zudan sudah jelas, tapi dia tahu langkah selanjutnya ada di tangan Kementerian Keuangan. Zudan Arif Fakrullah menekankan perlunya kejelasan mengenai waktu dan besaran kenaikan gaji. Meskipun mendukung, ia mengingatkan bahwa belum ada detail yang resmi sampai diatur dalam peraturan formal. Ia mendesak para PNS untuk menunggu kebijakan tertulis yang pasti sebelum merayakan. Proses ini melibatkan perhitungan yang rumit dan diskusi antar kementerian. Mengumumkan hal-hal spesifik terlalu cepat bisa menyebabkan kekecewaan jika kebijakan akhir berubah. Zudan menjembatani harapan dan kenyataan, memvalidasi aspirasi tetapi menekankan kesabaran. Ia mengarahkan perhatian pada penerbitan peraturan presiden resmi untuk informasi resmi. Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Kodari mengingatkan kita semua nih, kalau tidak semua rencana dalam rencana kerja pemerintah itu langsung bisa dilaksanakan. Beliau mencontohkan, seperti pajak gulat ferlu dan pajak karbon yang sempat tertunda padahal sudah ada di rencana. Perubahan ekonomi atau kondisi darurat bisa bikin pemerintah harus mengubah prioritas pengeluaran. Jadi, kenaikan gaji ini meskipun jadi tujuan, masih harus melewati banyak pertimbangan dan kesiapan anggarannya. Pesan dari Bapak Kodari, kita perlu sabar, karena rencana yang bagus sekalipun bisa saja mengalami penundaan. Kenaikan gaji yang diusulkan ini akan menguntungkan banyak sekali pegawai negeri di seluruh Indonesia. Yang paling utama adalah guru-guru yang setiap hari berdedikasi membentuk generasi penerus bangsa dan para pekerja kesehatan yang memberikan pelayanan medis penting dan dukungan kepada masyarakat. Perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya juga termasuk, memastikan bahwa mereka yang menjaga kesehatan bangsa kita dihargai atas kontribusi mereka yang tak ternilai. Kenaikan ini juga mencakup petugas pertanian, yang bekerja sama dengan petani untuk menjaga pasokan pangan nasional, serta anggota TNI dan Polri, tentara dan polisi Indonesia, yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. Pejabat pemerintah di berbagai departemen, dari tingkat daerah hingga nasional juga termasuk, menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat menyeluruh. Pegawai negeri sipil inti yang dikenal sebagai PNS, dan pegawai PPPK, pegawai pemerintah dengan kontrak. Keduanya tercakup, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Ini berarti tidak hanya staf tetap, tetapi juga mereka yang berstatus kontrak akan merasakan peningkatan, membantu menjembatani kesenjangan dan mempromosikan keadilan di lingkungan kerja sektor publik.
Kebijakan ini sangat penting bagi militer dan polisi karena mengakui peran vital kelompok-kelompok ini dalam menjaga stabilitas nasional dan menanggapi keadaan darurat. Dengan memasukkan mereka, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan semangat dan memastikan bahwa mereka yang bertugas di garis depan mendapatkan kompensasi yang layak. Pejabat tinggi seperti menteri, anggota parlemen, hakim, dan kepala lembaga negara juga termasuk dalam rencana ini. Langkah ini dirancang untuk menciptakan struktur gaji yang lebih terpadu dan transparan di semua cabang pemerintahan, mengurangi kesenjangan dan menumbuhkan rasa persatuan di antara pegawai negeri di setiap tingkatan. Dengan menerapkan pendekatan inklusif ini, pemerintah berusaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan yang lebih besar di semua departemen dan tingkatan administrasi. Kebijakan ini bukan hanya tentang peningkatan finansial, ini tentang mengakui dedikasi dan kerja keras mereka yang menjaga negara berjalan lancar, dari staf paling junior hingga pejabat tertinggi. Jika diberlakukan, kebijakan ini akan memiliki dampak yang luas, menyentuh kehidupan jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Ini menjanjikan tidak hanya untuk meningkatkan taraf hidup pegawai negeri, tetapi juga untuk memperkuat tanan sosial bangsa, dengan mendukung mereka yang melayani kepentingan umum setiap hari. Kenaikan gaji terakhir itu di tahun 2024, setelah bertahun-tahun tidak ada kenaikan. Kenaikan waktu itu sebesar 8% untuk ASN, TNI, dan Polri, diresmikan lewat peraturan pemerintah. Kenaikan ini membantu para pegawai negeri menghadapi biaya hidup yang makin tinggi dan jadi patokan untuk kenaikan gaji berikutnya. Prosesnya itu meliputi perencanaan, alokasi anggaran, dan izin resmi dari hukum. Kenaikan 8% itu butuh tambahan 14,24 triliun rupiah setiap tahunnya. Kejadian ini jadi dasar harapan sekarang, tapi pemerintah harus mempertimbangkan dampak keuangan dari kenaikan lagi. Keputusan untuk tahun 2025 sedang dipikirkan dengan sangat hati-hati. Jelang tahun 2025, jutaan pegawai negeri sipil menanti pengumuman akhir tentang kenaikan gaji. Bagi banyak orang, kenaikan gaji penting untuk menyiasati biaya hidup dan menafkahi keluarga mereka. Masyarakat juga mengamati dengan cermat, menyeimbangkan harapan akan pelayanan yang lebih baik dengan kekhawatiran tentang tanggung jawab fiskal. Landasan hukum sudah ada, tetapi keputusan akhir bergantung pada kemauan fiskal dan politik. Kesabaran adalah kunci karena negara menanti keputusan akhir Menteri Keuangan dan peraturan resminya. Hingga saat itu, harapan dan antisipasi tetap tinggi di seluruh Indonesia.